Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua kelas 7. Di video pembelajaran kali ini adalah bab 1 semester 1 tentang konsep ruang dan waktu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah peta konsep ruang dan waktu dari berbagai perubahan karakteristik, interaksi, keruangan, dan skala bertempat, yaitu di negara kita Indonesia. Di negara kita tentu ada berkaitan dengan etik dan budaya, nanti berkaitan dengan dinamika penduduk dan kondisi alam dan sebarannya. Kenapa dinamika penduduk? Karena negara kita adalah berbagai macam bentuk suku, bangsa, dan budaya, dan tempatnya ada kondisi alamnya sangat berbeda antara Banten, mungkin antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sebagainya, karena karakteristik antar pulau 1 dan pulau 2 itu berbeda. Nanti perubahannya terhadap fisik baik bahasa dan budaya tentu saja berbeda antara dari bahasa antara orang Sunda dan orang Jawa, jelas itu adalah berbeda bahasa dan budaya. Kita lanjut. Pengertian ruang dan waktu. Nah, ini dia pengertian ruang dan waktu. Next. Ruang adalah di mana tempat kita hidup dan berkembang, atau lingkungan yang di dalamnya terkandung alam dan budaya. Budaya adalah hasil cipta karsa manusia di setiap tempat ruang berbeda. Contoh, budaya orang Sunda dan orang Jawa itu jelas berbeda, baik secara bahasa maupun fisik. Selanjutnya, waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung dalam disiplin sejarah. Sebuah peristiwa masa silam dapat disebutkan otentik bila memenuhi standar keruangan dan waktu. Atau sedangkan di ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dapat diartikan ruang sebagai dimensi latar dari suatu peristiwa masa silam. Dalam hal ini, ruang adalah latar, tempat kejadian suatu peristiwa, sedangkan waktu tidak ada suatu peristiwa yang tidak memiliki latar belakang tempat kejadian, dan latar waktu kejadian dapat disebut otentik atau real bila peristiwa tersebut dapat dirunut dan dijelaskan aspek latar belakangnya, tempat kejadian, dan waktu. Sebab tidak ada sebuah peristiwa meskipun bukan sejarah yang telah di luar dimensi ruang dan waktu. Contoh gini, suatu kejadian itu pasti ada tempat, baik dimanapun tempatnya, dan waktu. Maksudnya tempat itu adalah di mana suatu kejadian. Contoh kejadian misalnya kejadian pembacaan teks proklamasi
Tempatnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur. Waktunya berapa? Waktunya adalah tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10. Nah, itu adalah contoh daripada ruang dan waktu. Oke, kita next. Interaksi antar ruang dan waktu. Interaksi antara ruang dan waktu berupa pergerakan orang, barang, informasi, daerah asal menuju daerah tujuan. Pergerakan ruang berupa pergerakan orang, nih ya, orang bergerak atau beraktivitas dengan tujuan masing-masing. Contoh, kita berjalan dari kota A ke kota B. Itu adalah interaksi pergerakan antara ruang dan waktu. Selanjutnya, interaksi antar ruang dan waktu dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, wisata, pengiriman informasi dan modal, perdagangan internasional. Contoh ini ya. Contoh kita berwisata ke suatu tempat, contoh kita berwisata ke Candi Prambanan. Itu adalah interaksi antara ruang dan waktu. Pertama, kenapa interaksi antara ruang dan waktu? Daerah kita, Banten contoh, kita jalan-jalan atau berwisata ke Candi Prambanan daerah Jawa Tengah. Itu berbeda antara tempat, ruang, dan waktu. Kita naik. Dan semua interaksi itu disebut dengan mobilitas penduduk. Ya. Mobilitas penduduk itu adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia baik yang bekerja, baik yang bepergian ke suatu tempat, baik itu diam di rumah. Diam di rumah bukan berarti diam, dia bergerak. Ada yang ke dapur, ada yang ke luar ruangan. Nah itu. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kondisi yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu complementarity atau disebut dengan saling melengkapi. Jika wilayah Anda dengan wilayah lain berbeda komoditas yang dihasilkan, kita harus saling melengkapi. Next. Intervening opportunity. Kesempatan suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik, tempat asal maupun tujuan. Okay, next. Transferability. Kemudahan transfer pengangkutan atau jasa memerlukan biaya. Oke, next. Contoh kita ke complementarity, saling melengkapi. Nah, ini. Contoh, kenapa kita harus saling melengkapi baik daerah, antar daerah maupun diri kita? Karena kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Contoh di sini wilayah Jawilan merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah Anyer merupakan penghasil ikan. Kenapa? Karena wilayahnya adalah pantai. Wilayah Jawilan membutuhkan ikan, sedangkan Anyer membutuhkan padi. Tidak mungkin orang Jawilan makan padi, tidak ada lauknya.
Karena di Jawilan tidak menghasilkan ikan, kita butuh ikan. Sama halnya dengan orang Anyer, tidak mungkin mereka makan ikannya doang, tidak, dengan nasi. Nah, makanya di sini masing-masing membutuhkan surplus. Maka orang Jawilan dan orang Anyer melakukan interaksi dengan kegiatan jual beli agar saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jawilan dan Anyer, kenapa di sini panahnya merah? Itu saling melengkapi hubungan timbal balik antara orang Jawilan dengan orang Anyer. Itu. Kita next. Intervening opportunity, kesempatan antara. Maksud di sini adalah kesempatan antara. Contoh, Jawilan biasanya membeli ikan ke Anyer. Kemudian diketahui Cikande juga penghasil ikan. Karena Cikande lebih dekat dan irit ongkos, maka orang Jawilan membeli ikan ke Cikande. Akibatnya orang Jawilan tidak lagi membeli ikan ke Anyer karena kejauhan, dan membeli ikan ke Cikande, mengakibatkan interaksi orang Jawilan dengan orang Anyer melemah karena mereka tidak lagi membeli ikan ke Anyer karena ada daerah yang lebih dekat, yaitu Cikande, maka membeli ikannya ke Cikande. Itu dari kesempatan antara, overnetting opportunity. Karena kenapa? Kalau ke Anyer kejauhan, ongkos dan biaya pengiriman juga mahal. Next, transferability, kemudahan. Maksud di sini transferability, kemudahan transfer adalah contohnya seorang penjual sayuran dari Jawilan menuju ke Anyer untuk menjual dagangannya. Namun jalan menuju ke Anyer sangatlah jauh dan rusak sehingga tidak bisa dilewati. Akibatnya orang Jawilan tidak jadi menjual dagangannya ke Anyer karena membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Begini, kita orang Jawilan tidak lagi membeli ikan ke Anyer. Kenapa? Karena kejauhan. Dari interaksi ini kita beralih ke Cikande. Kenapa? Karena Cikande dekat wilayahnya dengan Jawilan, makanya dari Jawilan dan Cikande berdekatan, makanya orang Jawilan membeli ikan ke orang Cikande. Kalau ke Anyer itu membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Nah, intisari daripada materi adalah pertama, konsep antar ruang dan waktu. Kita hidup di suatu tempat atau wilayah, bisa juga kejadian sejarah yang udah terjadi di suatu tempat waktu kejadiannya. Tadi sudah jelaskan bahwa konsep ruang dan waktu, di mana ruang adalah tempat, waktu adalah waktu kejadiannya, di mana kita hidup dan berkembang di suatu tempat, atau juga bisa jadi sejarah pada waktu kejadiannya. Itu antara ruang dan waktu. Kalau tidak ada ruang dan waktu, di situ ada, di ruang itu, di tempat itu, di lingkungan itu kita hidup, dan waktu itu juga kita hidup. Yang selanjutnya, tempat, ruang, dan waktu dari suatu daerah saling bertergantungan berdasarkan kebutuhan hidup masing-masing. Tadi yang sudah jelaskan, satu tempat, ruang, dan waktu itu berbeda dari masing-masing kebutuhannya. Baik orang Jawilan maupun orang Anyer tidak bisa
nasi karena ada ikannya doang, maka dia harus membeli nasi ke orang Jawilan. Begitupun orang Jawilan, tidak mungkin dia makan nasi, dia harus beli ikannya ke orang Anyar. Next, perbedaan budaya bentuk fisik setiap daerah. Jelas, di suatu daerah itu jelas budaya dan fisik berbeda. Dari antara Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera itu berbeda, baik fisik, budaya maupun keadaan alamnya. Yang satu pulau aja antara Banten dan Jawa Timur jelas itu berbeda, baik budaya fisik maupun bahasa. Yang lebih menonjol adalah bahasa, antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa Timur. Interaksi antara ruang dan waktu berhubungan timbal balik antara si A dan si B. Nah, di sini ada hubungan timbal balik. Tadi sudah dijelaskan bahwa saling melengkapi adalah hubungan timbal balik. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kita saling menghargai satu sama yang lain, bahwa kita berbeda. Negara kita beragam suku, budaya, dan agama, agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Sesuai dengan filsafat bangsa kita adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu tujuan. Nah, sampai di sini video pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.